Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nusantara. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas salesmanship dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Al-Faruq Abdullah Eskor MM dengan tema identifikasi sinyal-sinyal kebutuhan pelanggan. Baik, saya Perlia Irotno. Di sini saya akan memulai video presentasi pada kali ini. Tapi sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Kebutuhan konsumen yang semakin bervariasi pada saat ini sangat berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen, di mana konsumen berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara agar semua kebutuhan dan keinginannya dapat terpenuhi tanpa membutuhkan waktu yang lama. Pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen terjadi berdasarkan beberapa pertimbangan. Untuk melakukan pembelian satu produk maupun jasa, konsumen seringkali melakukan proses pemilihan dari produk satu ke produk yang lain. Perusahaan harus memahami kelangsungan hidup perusahaan sebagai organisasi yang berusaha memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Banyaknya pesaing menjadikan produsen dituntut untuk lebih inovatif dalam menyusun strategi pemasaran. Pelanggan adalah orang-orang yang menjadi pembeli produk yang telah dibuat dan dipasarkan oleh sebuah perusahaan, di mana orang ini bukan hanya sekali membeli produk tersebut tetapi berulang-ulang. Sedangkan menurut Nasution, pelanggan adalah suatu orang yang membeli dan menggunakan produk suatu perusahaan. Secara garis besarnya terdapat 3 jenis pelanggan, yaitu pelanggan internal, pelanggan perantara, dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah orang-orang atau pengguna produk yang berada di dalam perusahaan dan memiliki pengaruh terhadap maju dan mundurnya perusahaan. Sedangkan pelanggan perantara adalah setiap orang yang berperan sebagai perantara produk, bukan sebagai pemakai, seperti contoh agen-agen koran yang memasarkan koran atau toko-toko buku. Yang ketiga adalah pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal adalah setiap orang atau kelompok yang pengguna suatu produk atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan bisnis. Kebutuhan pelanggan adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. Secara umum, kebutuhan dan keinginan pelanggan dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu basic, memenuhi harapan, dan melampaui harapan. Yang pertama adalah basic. Level ini diwakili oleh 2 kebutuhan, yaitu physical-legal dan safety pada Maslow. Customer pada level ini membutuhkan core product sekaligus pelayanan yang sifatnya masih basic, seperti ketepatan pengiriman, kemudahan akses komunikasi, dan fleksibilitas waktu operasi atau pelayanan. Yang kedua adalah memenuhi harapan. Level ini diwakili juga oleh 2 kebutuhan, belongingness dan esteem pada Maslow. Customer pada level ini membutuhkan hubungan 2 arah yang selalu harmonis. Sebagai supplier, perusahaan harus selalu mendengarkan dan berkomunikasi dengan pelanggan untuk memahami harapan-harapan yang sifatnya unik, sekaligus memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dari pelanggan. Di sini, reputasi dan keahlian perusahaan sebagai supplier mulai dilihat, di mana supplier tidak lagi dilihat sebagai problem solver yang profesional, tapi juga sebagai advisor atau konselor perusahaan pelanggan. Maka dapat disimpulkan, identifikasi kebutuhan pelanggan merupakan bagian yang integral dari proses pengembangan produk dan merupakan tahap yang mempunyai hubungan paling erat dengan proses penurunan konsep, seleksi konsep, benchmark dengan pesaing, dan menetapkan verifikasi produk. Mengidentifikasi sinyal-sinyal pelanggan, yang artinya menentukan atau menetapkan identitas orang, benda, dan sebagainya. Sinyal-sinyal adalah suatu isyarat untuk melanjutkan atau meneruskan suatu kegiatan. Tanda isyarat contohnya seperti lampu merah, bunyi, larangan parkir, dan sebagainya. Sedangkan calon pelanggan adalah calon orang yang membeli atau menggunakan barang, surat kabar, dan sebagainya secara tetap. Tujuan mengidentifikasi sinyal-sinyal kebutuhan pelanggan, memberikan informasi, komunikasi, fungsi, dan mengumpulkan, menyimpan data dan pesan, serta opini, sehingga orang dapat mengetahui keadaan yang terjadi. Melakukan
kolaborasi atau kerjasama bisnis antara seseorang dengan orang lain melalui jalinan komunikasi bisnis. Komunikasi dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan kepada lawan bicara. Komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah suatu proses penyampaian pesan komunikasi dengan menggunakan kata-kata dalam bentuk tulisan. Komunikasi isyarat. Komunikasi isyarat adalah komunikasi dengan menggunakan kode-kode isyarat yang telah disepakati dan dimengerti oleh kedua belah pihak. Metode identifikasi kebutuhan pelanggan. Pertama, meyakinkan bahwa produk telah difokuskan terhadap kebutuhan pelanggan. Mengidentifikasikan kebutuhan pelanggan yang tersembunyi dan tidak terucapkan, seperti halnya kebutuhan yang eksplisit. Kedua, menjadi basis untuk menyusun spesifikasi produk. Ketiga, memudahkan pembuatan arsip dari aktivitas identifikasi kebutuhan untuk proses pengembangan produk. Keempat, menjamin tidak ada kebutuhan pelanggan penting yang terlupakan. Kelima, menanamkan pemahaman bersama mengenai kebutuhan pelanggan di antara anggota tim pengembangan. Proses identifikasi kebutuhan pelanggan. Proses identifikasi kebutuhan pelanggan adalah sebagai berikut. Pertama, mengumpulkan data mentah dari pelanggan. Konsisten dengan filosofi dasar, yaitu menciptakan jalur informasi yang berkualitas dari pelanggan. Maka proses pengumpulan data yang dipaparkan di bawah ini akan mencakup kontak dengan pelanggan dan pengumpulan pengalaman dari lingkungan pengguna produk. 3 metode yang biasa digunakan adalah wawancara, kelompok fokus, observasi produk pada saat digunakan. Menginterpretasikan data mentah menjadi kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan diekspresikan sebagai pernyataan tertulis dan merupakan hasil interpretasi kebutuhan yang berupa data mentah yang diperoleh dari pelanggan. Setiap pernyataan atau hasil observasi dapat diterjemahkan menjadi nomor berapapun sebagai kebutuhan pelanggan. Mengorganisasikan kebutuhan menjadi beberapa hierarki yang terdiri dari kebutuhan primer dan sekunder. Menetapkan derajat kepentingan relatif setiap kebutuhan. Tujuannya adalah menetapkan tingkat kepentingan relatif kebutuhan yang dihasilkan dari langkah 1 hingga 3. Ada 2 pendekatan dasar untuk menetapkan bobot kepentingan setiap kebutuhan, yaitu yang pertama, berdasar pada konsensus anggota tim berdasarkan pengalaman mereka selama ini dengan pelanggan. Kedua, berdasarkan nilai kepentingan yang diperoleh dari 2.7 Hal penting dalam memahami kebutuhan pelanggan. Ketersediaan informasi yang meningkat jumlahnya lewat berbagai media, termasuk internet, menjadikan pelanggan saat ini cenderung lebih kritis dalam memilih produk dan jasa yang tersedia. Untuk itu, agar produk kita dapat unggul dalam persaingan, kita perlu memahami kebutuhan pelanggan, seperti empati, informasi, kontrol, pilihan dan alternatif, serta apresiasi. 2.8 Teknik menggali kebutuhan pelanggan. Dalam berkomunikasi dengan calon klien, kita harus dapat menggali kebutuhan calon pelanggan kita, dan dari kebutuhan klien yang kita gali, kemudian kita mengarahkan kepada produk atau layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Makin kita menguasai setiap kebutuhan pelanggan, maka kita akan lebih mudah melakukan closing penjualan, seperti situasi question, problem question, implication question, serta net pay off question. Sekian dan terima kasih.